warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya David Ranus Andro. Saya mahasiswa Unika Santo Claus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sekarang saya sudah semester 7 dengan NPM 21 10 30 19. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah kasus atau peristiwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Ke teman-teman sekalian, sebelum saya memaparkan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia yang telah diatur oleh hukum nasional maupun internasional. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, martabat, serta hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika seseorang, kelompok, atau negara melakukan tindakan yang merampas, mengabaikan, atau menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia dapat juga diartikan sebagai tindakan yang mengabaikan atau merusak hak asasi manusia seseorang atau kelompok tertentu. Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh negara, pemerintah, individu atau kelompok, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran ini juga dapat mencakup tindakan yang melanggar hak-hak universal yang telah disepakati oleh komunitas internasional, seperti yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disebut dengan DUHAM, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya mengangkat sebuah kasus atau peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu, yaitu kejadian di Persawahan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Warga menemukan mayat bayi yang tergeletak di dalam selokan persawahan. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Penemuan itu kemarin segera dilaporkan ke pihak berwajib atau pihak kepolisian dan melakukan penyelidikan mulai untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut. Hingga saat ini pelaku belum berhasil ditemukan. Jadi teman-teman sekalian, korban utama adalah bayi yang kehilangan nyawanya akibat dibuang. Bayi ini menjadi korban dari tindakan kejam yang merampas haknya untuk hidup. Pembuangan bayi yang ditemukan di selokan persawahan merupakan tindakan yang sangat kejam dan menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem sosial, moral, dan hukum di masyarakat. Penyebab utama dari peristiwa ini dapat ditelusuri pada beberapa faktor. Hal ini saya menduga ada beberapa poin. Yang pertama, ketidakmampuan ekonomi dan sosial. Banyak kasus pembuangan bayi berakar pada masalah ekonomi dan sosial keluarga. Orang tua atau pihak yang membuang bayi mungkin merasa tidak mampu atau tidak siap untuk merawat anak, baik karena kondisi keuangan yang buruk, kurangnya dukungan sosial, atau tidak mampuan dalam menghadapi tekanan hidup. Yang kedua, saya menduga yang pertama, kurangnya pendidikan
dan kesadaran tentang hak anak. Pendidikan yang kurang tentang hak-hak anak serta kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak dapat menyebabkan tindakan-tindakan kekerasan atau pengabaian terhadap anak. Beberapa orang mungkin menganggap bayi sebagai beban yang terlalu besar tanpa memahami dampak psikologis dan sosial dari tindakan mereka. Dampak-dampak masalah bagi korban atau pihak lainnya. Dampak jangka pendek. Yang pertama, korban atau bayi. Bayi tersebut jelas merupakan korban utama yang tidak hanya kehilangan nyawanya tetapi juga hak untuk hidup dan mendapatkan kasih sayang orang tua. Penemuan bayi yang dibuang ini menciptakan trauma emosional yang mendalam bagi masyarakat setempat serta mengundang rasa prihatin yang besar. Yang kedua, masyarakat. Kejadian ini menimbulkan keguncangan psikologis di kalangan warga yang merasa terkejut dan terguncang oleh perbuatan kejam yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka merasa tidak aman dan kehilangan rasa kepercayaan terhadap kemanusiaan. Yang berikut, dampak jangka panjang. Bagi korban atau bayi, mengingat bayi tersebut telah meninggal dunia, tidak ada lagi dampak langsung pada korban. Namun, tragedi ini tetap meninggalkan kenangan atau jejak pahit dan menjadi simbol dari kegagalan sistem perlindungan anak. Yang kedua, pihak berwajib. Menyediakan yang belum menentukan perilaku juga dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum yang berpotensi merusak citra kepolisian dalam hal efisiensi dan kepercayaan publik. Aspek hukum dan hak asasi manusia dari persoalan atau masalah terkait dengan instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Peristiwa ini jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin dalam beberapa instrumen hak asasi manusia baik nasional maupun internasional. Yang pertama, teman-teman, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Pembuangan bayi ini jelas melanggar hak tersebut karena bayi yang tidak berdosa dibuang begitu saja dan dirampas hak hidupnya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak hidup setiap orang yang juga berlaku untuk bayi yang menjadi korban dalam kejadian ini. Perlindungan anak juga dicermin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, pengabaian, dan eksploitasi. Untuk mengatasi permasalahan pembuangan bayi dan menghindari kejadian serupa di masa depan, sejumlah solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, teman-teman, saya menawarkan yang pertama, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program pendidikan yang mengedukasi masyarakat mengenai hak anak, bahaya pembuangan bayi, serta pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi kehamilan
yang tidak diinginkan sangat penting. Pendekatan ini dapat dimulai sejak usia muda dan melibatkan lembaga pendidikan serta lembaga keagamaan. Yang kedua, teman-teman, meningkatkan peran pemerintah dan lembaga sosial. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak fasilitas perlindungan bagi ibu hamil, baik dalam bentuk tempat penampungan sementara maupun sistem dukungan untuk mencegah pembuangan bayi. Penegakan hukum yang lebih tegas dapat tindakan kejam semacam ini juga sangat penting. Usulan untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan. Yang pertama, teman-teman, sosialisasi tentang program atau penampungan bayi. Peningkatan sosialisasi mengenai program penampungan bayi atau baby head, di mana orang tua yang tidak mampu merawat anaknya bisa menyerahkan bayi mereka tanpa hukuman sebagai alternatif bagi pembuangan bayi. Yang kedua, penerapan sanksi hukum yang tegas. Memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk pembuangan bayi. Penegakan hukum yang lebih ketat akan memberikan efek jera dan mengurangi kejadian serupa.